Wadiyah dan dia Pondok Pesantren Surya Yasin sampai PKN telah mentahbiskan seluruh semangat perjuangan kita, seluruh semangat gerakan dakwah kita, gerakan sosial keagamaan kita sebagai gerakan yang kajembaran rohmaniyah. Kajembaran rohmaniyah itu adalah terjemahan dalam perspektif lokal, wisdom, kearifan lokal dari rahmatan lil alamin. Kajembaran rohmaniyah. Jembar itu artinya apa namanya luas gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda jembar itu benghar, kaya gitu. Artinya sangat luas. Jadi apapun yang masuk tidak jadi masalah, apapun perbedaan yang nampak tidak akan menjadi masalah bagi kita karena ini adalah kekayaan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, misi Rasulullah, karakter misi dakwah, karakter misi perjuangan, karakter misi pemikiran, misi amalia, dan lain sebagainya yang melekat kepada Rasulullah dan diteruskan oleh ahli silsilah sampai hari ini, sampai guru agung kita semua adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, inilah misi Rasulullah kita semua. Inilah karakter ajaran Rasulullah. Inilah karakter ajaran amalan yang dibawa oleh ahli silsilah, oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh seluruh ahli silsilah sampai hari ini. Jadi Islam sampai kepada kita, ajarannya, amalannya, rasanya, dan sebagainya itu dititipkan, diamankan melalui ahli silsilah. Kalau dalam bahasa hadis harus melalui sanad. Tidak mungkin sampai ke kita, tidak mungkin kita bisa melaksanakan agama hari ini kalau tanpa sanad. Dan itulah yang akan menjadi garansi, menjadi alat verifikasi keabsahan, keaslian apa yang dilakukan oleh kita semua. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan kenapa Anda melakukan itu, saya punya guru, gurunya punya guru lagi sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kesyukuran kita semua. Jadi bahasa guru agung kita semua Hadratus Syekh Pangarsa Abaos sudah tidak ada lagi saat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, Rasulullah kalau kita lihat dalam perspektif sejarah bahwa bangsa Arab itu dibagi tiga besar, bagi tiga besar. Jadi kalau kita kelompokkan, kalau kita kategorikan bangsa Arab itu, ya, di mana Rasulullah dilahirkan di Jazirah Arab itu, ada tiga kelompok besar bangsa Arab. Ini untuk memotret siapa Rasulullah dalam perspektif rahmatan lil alamin. Yang pertama disebut dengan Arab Baidah. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pecinta kesucian, dia bisa merujuk kepada salah satu karya ilmiah, buku yang paling mutakhir yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah dari lahir sampai wafat, ya, di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarak Puri, ya. Beliau itu berkebangsaan Hindia, ya. Beliau pemenang penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah. Beliau mengkategorikan bangsa Arab itu ada tiga. Yang pertama Arab Baidah, Baidah, bukan Baidah, tapi Baidah pakai hamzah. Arab Baidah ini kalau kita terjemahkan secara mudah adalah Arab purba kala. Yang kalau hari ini kita dapat ceritanya, kita dapat kisahnya, di mana di Al-Quran ada disebutkan. Tapi kalau kita lihat artefaknya sudah tidak ada. Sudah sulit kita menemukan sisa-sisa peninggalan sejarah yang di masa itu ada orang-orang Arab Baidah, Arab-Arab purbakala. Contoh siapa? Kaum Iram, kaum Ad, kaum Samud, ya. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad dan seterusnya seterusnya. Nah, kaum Iram, kaum Ad, kaum Samud itu orang Arab, kelompok bangsa Arab, tetapi Arabnya purbakala. Hari ini sudah tidak ada lagi, kita tidak bisa kita temukan, artefaknya sudah sulit kita temukan meskipun ada beberapa yang masih bisa kita temukan misalkan di Yaman. Itu pun menurut catatan sejarah bukan peninggalan kaum Iram, masih agak kesini sekian ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Karakter kaum Ad, kaum Samud, kaum Iram dijelaskan. Untuk apa? Untuk iktibar bagi kita. Dalam ilmu qasasil Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, sesuatu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ayatnya ada, sejarahnya ada, tetapi bangsanya tidak bisa kita temukan. Untuk apa? Untuk iktibar, untuk pelajaran bagi kita. Supaya, maka kaum Iram itu sudah duluan dulu, sebelum adanya teknologi besi, teknologi beton, teknologi yang lain-lainnya,
Kaum Iram sudah Iramadatil imad. Kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, pencakar langit kalau hari ini kita sebutkan. Itu kaum Iram sudah duluan. Tapi Allah luluh lantakan, Allah ratakan dengan bumi. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Mereka mengaku bahwa seluruh karya besar yang mereka lakukan, teknologi yang mereka miliki adalah jasa pikirannya, jasa kecerdasannya, hasil kecerdasan. Padahal itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita yang mampu melakukan membuat karya-karya yang monumental, arsitektur-arsitektur yang luar biasa. Pada akhirnya kita harus tunduk kepada kekuatan besar Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu. Kalau tidak mau tunduk, sudah dicontohkan oleh kaum Iram. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud yang mampu membangun rumah-rumah tempat-tempat tinggal di mana di tebing-tebing, di dinding-dinding. Itu di apa dipahat sedemikian rupa, dinding-dinding yang begitu curam tapi dibikin bangunan. Habis luluh lantak, diratakan oleh Allah dengan bumi, tidak ada sisanya. Kenapa? Karena semua itu membuat mereka menjadi sombong karena kemampuannya melakukan terobosan-terobosan, membuat karya-karya yang di luar mainstream, yang di luar kebiasaan umum masyarakat saat itu. Tapi tidak ada sisanya. Kenapa? Itu pelajaran bagi kita semua. Jadi secerdas apapun, secanggih apapun berpikir kita, kemampuan kita semua pada akhirnya harus sadar bahwa semua itu hanya titipan dari Allah. Nah ini ya, kita percepat. Ini kaum Arab Baidah, kelompok pertama, Arab Purbakala. Nah yang kedua disebut dengan Arab Aribah, pakai ain, Aribatun, Arab Aribah. Kalau kita artikan secara mudah, Aribah itu Arab asli. Arab yang asli itu Arab Aribah. Di mana itu? Di Hijaz. Mana Hijaz itu? Ya kalau sekarang itu sekitaran Yaman. Yaman ya. Hadramaut dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat dalam bentuk fisiknya, orang Aribah itu perawakannya tidak terlalu tinggi seperti kita. Seperti kita saja, seperti orang Asia. Tapi badannya seperti kita, postur tubuhnya seperti kita, kemudian hidungnya tidak mancung-mancung amat, nggak beda dengan orang Asia. Nah inilah Arab Aribah. Ya, kalau boleh saya kasih contoh, Habib Umar Al-Hafid dari Hadramaut itu, dari Tarim itu salah satu contoh Aribah. Arab Musta'robah. Musta'robatun. Musta'robah ini, kalau kita terjemahkan secara gampang, itu Arab blasteran. Arab blasteran. Arab persilangan. Ini karakternya badannya tinggi, putih, maaf ya, langsat gitu, langsa ya, putih langsa ya, mancung. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk kelompok Arab Musta'robah, Arab blasteran. Loh kok bisa Nabi Muhammad blasteran? Ya, karena Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah 2 kali. Dalam catatan yang mudah kita temukan ya. Pertama menikah dengan Siti Sarah, orang Palestina sendiri. Nabi Ibrahim orang Palestina sama, menikah dengan Siti Sarah. Beberapa tahun pernikahan tidak dapat anak, tidak punya anak. Punya pembantu, namanya Hajar. Hajar ini orang Afrika. Ya, ada yang mengatakan Afrika dan Mesir. Pokoknya kulitnya berwarna. Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim, wahai kakanda, mungkin kau bisa nikahi dululah Hajar. Mudah-mudahan dari Hajar kau bisa punya anak. Kita bisa punya anak. Begitu. Seizin Sarah, Ibrahim menikah dengan Hajar. Baru saja beberapa saat setelah pernikahan, Hajar mengandung. Mengandung yang konon, yang kelak dari kehamilan Hajar ini lahirlah Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kisahnya kita potong saja, meskipun ada drama-drama yang bisa kita baca dalam sejarah. Setelah Hajar hamil itu, ya, kemudian Hajar melahirkan, cemburu juga, salah ya perempuan biasalah. Dengan saya bertahun-tahun tidak punya anak, sekarang dengan Hajar nikah baru saja beberapa saat, berapa waktu sudah
hamil dan melahirkan, akhirnya cemburu lah. Atas perintah Allah, Hajar ini dikirim ke mana? Ke satu tempat yang diabadikan dalam Al-Quran, biwadin bigoiri di zar'in, sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air di sana, kering kerontang gersang. Itulah Makkah hari ini. Makkah hari ini. Saat itu nggak ada Ka'bah, belum ketemu Ka'bahnya karena tertutup oleh oleh pasir. Karena kan Ka'bah itu mengalami beberapa masa. Ketika Nabi Sulaiman ketemu, dibangun lagi, lalu tertutup lagi oleh pasir dan sebagainya karena ada di lembah yang karakternya berpasir. Itu kita lewat saja cerita itu. Nah, Hajar dengan Ismail kecil, dengan bayi Ismail itu diantarkan oleh Nabi Ibrahim atas petunjuk Allah kemana? Ke Mekah itu, ke Mekah sekarang. Mekah itu kan lembah sebenarnya. Kalau kita sekarang lihat sepertinya tidak lembah, padahal itu kan lengkungan. Seperti kalau mangkuk itu di bawah, di tengah-tengah mangkuk. Jadi Al-Quran menyebutnya biwadin begoidi zarain, satu lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada apapun di sana. Jadi tidak layak ada kehidupan di sana. Nah, kita potong bukan cerita ini. Dari Hajar ini lahir Ismail. Dari Ismail turun ke bawah, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu min sulbi Ismail, keturunan Ismail. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Nabi Muhammad itu min sulbi Ismail, garis keturunannya melalui Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim menikah dengan siapa? Dengan Hajar. Hajar orang Afrika, orang kulit berwarna. Nabi Ibrahim orang Palestina, orang yang tinggi besar, putih dan sebagainya. Nah, maka mengalir di dalam diri Rasulullah itu adalah percampuran darah yang beraneka ragam. Jadi kalau kita cek misalkan Punten, Hajar itu ayahnya siapa, ibunya siapa, dari suku mana, kabilah mana, kita akan menemukan fakta yang sangat luar biasa bahwa pada diri Rasulullah itu mengalir darah bangsa-bangsa. Jadi misi rahmatan lil alamin Rasulullah itu, ya karakter ajaran dan misi Rasulullah yang rahmatan lil alamin, yang kejembaran rahmaniyah, rahmat bagi seluruh alam itu, bukannya sekedar karakter misinya, karakter dakwahnya, karakter perjuangannya, karakter berfikirnya, karakter bersikap dan bertindaknya, tetapi di dalam darah Rasulullah itu sendiri sudah mencerminkan rahmatan lil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ini kenyataan sejarah, fakta sejarah yang luar biasa harus kita syukuri. Nah, turun dari Rasulullah terus sanad ilmu, sanad amal, sanad rasa, ya. Bahkan gen keturunan yang sekarang ramai ini didiskusikan, ya. Dan kita gak usah masuk ke ruang itu, biarkan saja orang yang berdebat di sana. Bagi kita siapapun harus dihormati dan dimuliakan tanpa mempertanyakan keturunan siapa. Kenapa? Karena Abu Jahal saja melahirkan anak yang menjadi pembela Rasulullah. Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu sahabat Rasulullah. Abu Jahalnya musuh Rasulullah. Jadi nggak usah kita memperdebatkan. Karena tidak bisa. Kelahiran itu tidak bisa minta. Saya lahir dari ibu suku Sunda. Ayah Sunda, abah Sunda, ibu juga Sunda. Saya tidak bisa meminta, ya Allah saya ingin dilahirkan dari suku Cina misalkan, ya. Tionghoa atau suku Eropa, nggak bisa. Orang Eropa nggak bisa. Itu sudah given dari Allah. Nah, soal keimanan, itu bukan, tidak ada keimanan yang diwariskan, nggak ada. Semua sesuai dengan garis nasibnya masing-masing. Ayahnya boleh jadi kafir, tapi anaknya menjadi muslim yang luar biasa. Atau sebaliknya, ayahnya muslim yang luar biasa, anaknya bisa jadi kafir, dan lain sebagainya. Itu adalah hidayah dari Allah. Ini harus kita syukuri semua. Nah, maaf. Jadi, kita akan menemukan fakta yang luar biasa. Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sudah mengalir darah yang mencerminkan bangsa-bangsa. Jadi selain misinya, selain karakter perjuangan dakwahnya, pada diri Rasulullah itu secara physically, ya, secara anatomis juga sudah mencerminkan bangsa-bangsa di dunia. Nah, hari ini guru kita ketika kita masuk ke Pondok Pesantren Siun Narasa, ya, di depan ada gerbang disambut dengan kajembaran rohmaniyah pertama di depan. Ketika belok dari jalan besar masuk ke jalan Kuda Pawana, itu disebut jalan Kuda Pawana dalam pewayangan. Ini kisahnya sangat menarik kalau kita dengarkan kisah Kuda Pawana ini dari Kiai Hari, ya, Hari Prahari Wibowo, Asep Sunandar, Ade Sunandar, Sunarya, dia kan cucunya dalang terkenal
Asep Sunandar Sunaria. Dulu Abah Asep Sunandar pernah bilang, kamu nanti akan mendapatkan mutiara yang sangat berharga di satu tempat yang jalan ke tempat itu disebut dengan Jalan Kuda Pawana. Jalan Kuda Pawana itu dari gerbang Kejembaran Rohmani depan sampai ke Sinarasa, ke Ciceri, ke Cisiri sekarang. Itulah Jalan Kuda Pawana. Begitu. Wah, ini nanti lain lah, lain kali kita ceritakan. Oke, Hari pernah cerita itu. Wakil Talkin pernah sahabat. Nah, sampai di mana tadi? Jadi di depan kita disambut dengan gerbang Kejembaran Rohmania yang ada kujang sepasang itu, kanan kiri. Masuk lagi nanti pas masuk ke komplek pesantren ada juga apa yang disebut dengan Kejembaran Rohmania 2 yang ada 9 tangga naik ke atas ketika kita mau masuk ke pelataran masjid dan sampai ke madrasah. Nah, Kejembaran Rohmaniah ini menunjukkan karakter guru agung kita semua, karakter berpikir beliau, karakter beramal beliau, karakter bagaimana beliau berinteraksi dengan yang siapapun, seperti masuk ke segera yang sangat luas, tidak pernah dibeda-bedakan, dipilah-pilah, diterima dengan sangat baik. Coba lihat, lautan yang luas tidak pernah memilih-milih air apapun yang masuk ke sana, akhirnya bercampur menjadi air yang suci kembali, yang semula dari comberan masuk ke laut jadi suci. Kenapa? Hilang semua kejelekannya. Kenapa? Karena keluasan lautan itu. Nah, guru kita juga luas seperti itu. Ajaran guru kita. Nah, mari ini di breakdown oleh kita, diturunkan kita menjadi akhlak kita yang baik, sehingga kita bisa dengan siapapun berdampingan, dengan siapapun kita bisa welcome, perbedaan apapun yang ada di hadapan kita. Ini adalah kekayaan Allah yang dititipkan kepada kita supaya kita bisa mengkoordinasikannya dan hidup berdampingan dengan siapapun. Ini Kejembaran Rahman. Inilah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dulu Allah mengatakan ini kepada Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu berlaku untuk seluruh ahli silsilah. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau, menciptakan engkau menjadi penerus, pengganti, pejuang yang meneruskan misi properti ke Rasulullah sampai hari ini guru kita ahli silsilah illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.